Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dari kelompok 9 akan menjelaskan apa itu manajemen dalam sebuah koperasi. Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yang berarti eh, seni atau cara arrange dalam mengatur dan melaksanakannya. Manajemen sebagai seni, the art of getting things down through people, yang berarti seni bagaimana cara memerintahkan menggunakan orang lain agar bekerja untuk melaksanakan pekerjaannya. Itu menurut Stoner pada tahun 1986. Pendapat lain menurut Suhardi Sigit pada tahun 1984 yang menyatakan manajemen sebagai ilmu yang berarti dapat dipelajari dan diajarkan kepada orang lain. Manajemen dapat digunakan untuk to understand, to explain, to predict, to control, dan achieving. Manajemen sebagai profesi atau ahli dan terampil, bahwa persoalan manajemen harus dilakukan berdasarkan profesionalisme, keahlian, dan keterampilan. Pendekatan manajemen sebagai fungsi terbagi atas 4. Planning atau perencanaan. Di dalam sebuah manajemen itu terdapat perencanaan untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Di dalam sebuah manajemen terdapat pengorganisasian. Yang ketiga yaitu direction atau pengarahan. Bahwasanya dalam sebuah manajemen itu perlu adanya pengarahan untuk mencapai sebuah tujuan. Yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Pendapat lain juga menuliskan manajemen difungsikan menjadi 5, yaitu planning, organizing, direction atau leading, coordination, dan controlling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Iskandar, NIM 603118046. Jadi di sini saya akan menjelaskan function of management. Jadi di function of management ini ada 4 poin. Di poin pertama yaitu ada planning atau proses perencanaan, merupakan rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan rencana. Jadi fungsi planning yaitu untuk membantu berbagai proses pengambilan suatu keputusan yang paling baik dan paling sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Jadi pada intinya fungsi planning yaitu untuk mencapai tingkat efektivitas dan juga efisiensi operasional perusahaan. Di poin kedua ada organizing. Jadi organizing itu suatu proses untuk penentuan, pengelompokan, pengaturan, dan pembentukan pola hubungan kerja dari orang-orang untuk mencapai tujuan organisasinya. Di poin ketiga ada leading. Jadi leading itu salah satu fungsi manajemen yang berguna untuk mengatur dan mengarahkan setiap anggota dalam organisasi untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang telah diinstruksikan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Di poin keempat ada controlling. Jadi suatu proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaannya. Jadi ada 2 pendapat di sini. Ada proses mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi di slide selanjutnya ada pendekatan gizi sebagai proses. Jadi di slide ini ada 3 poin. Jadi poin pertama ada input atau sumber daya. Jadi input ini ada, yang pertama ada money, yang ketiga material, yang keempat masinis, yang kelima method, dan yang keenam information.
Nah, yang di poin keduanya ada proses, ya, yang tadi yang saya jelaskan, ada planning, menuju ke organizing, lalu leading, dan controlling. Nah, yang poin ketiga ada output atau hasil, yang disebut goal exceeding. Nah, yang pertama itu ada maximum profit, dan yang kedua peningkatan persa anggota atau pemegang saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trias Novi Anggraini dari kelompok 9. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu tentang perangkat koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, perangkat diartikan sebagai alat atau kelengkapan organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam konsep koperasi, perangkat minimal terdiri atas 3 hal, yaitu yang pertama rapat anggota, kedua pengurus, dan yang ketiga adalah pengawas. Yang dimana struktur organisasi koperasi ini terdiri dari rapat anggota, kemudian di bawah rapat anggota ini terdiri dari pengurus dan pengawas. Kemudian pengurus ini terdiri dari manajer, dan manajer ini sendiri terdiri dari 3 manajer unit, yang dimana manajer unit ini terdiri dari beberapa karyawan. Nah, kemudian pada slide selanjutnya terdapat model manajemen koperasi, yaitu input atau sumber daya, yang terdiri dari 5M tambah 1I. Yang pertama itu man, kedua money, ketiga material, keempat mesin, kelima method, dan yang keenam information. Adapun output yaitu goal achieving. Yang pertama itu maksimum profit, kemudian yang kedua peningkatan keserah anggota atau pemegang saham. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfanillah. Saya akan membacakan materi kelompok kami, yang dimana rapat anggota merupakan forum tertinggi koperasi. Wewenang rapat anggota diantaranya adalah: 1. Menetapkan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Kedua, kebijakan umum organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Ketiga, memilih, mengangkat, memberhentikan pengurus dan pengawas. Keempat, pengesahan pertanggungjawaban pengurus pengawas. Kelima, amalgamasi atau peleburan dan pembubaran. Kedua, pengurus memegang kuasa rapat anggota untuk mengelola koperasi. Pengurus berwenang: pertama, mewakili koperasi di dalam dan di luar koperasi. Kedua, melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan koperasi. Ketiga, menerima dan memberhentikan anggota sesuai ketentuan. Dan yang keempat, mengangkat dan memberhentikan manajer koperasi sesuai ketentuan. Yang berikutnya, pengawas. Tupoksi pengawas tidak untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menjaga agar kegiatan yang dilakukan oleh koperasi sesuai dengan rapat anggota. Apabila pengawas menemukan penyimpangan, maka itu harus dikonsultasikan kepada pengurus untuk tindakan. Selanjutnya, hasil pengawasan dilaporkan kepada rapat anggota. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.